Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-haqqul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, tamu-tamu yang datang dari luar kota, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga mustami radio yang turun menyiarkan secara langsung ceramah subuh di Masjid Raya, yakni radio dakwah, Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan cabang-cabangnya, juga Radio Serambi FM dan lain-lain. Ada satu radio baru yang ingin bergabung juga, Muslim Live, ya, yang beralamat di Jalan Panglimanya Makam. Saya bilang jumpai saja pengurus masjid, ya, jumpai aja imam besar, insyaallah diberikan. Ini radio modern sedikit, radio dan TV. Jadi alhamdulillah. Nanti tapi bukan TV itu apa? TV digital, ya. Jadi kita nonton di HP, bukan di TV di rumah. Ini karya anak-anak muslim. Saya bilang datang aja ke pengurus masjid. Insyaallah diberi kesempatan. Jadi alhamdulillah nanti kita lebih modern, dakwah ini lebih modern lagi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di ujung tahun 1442 Hijriah. Jadi lebih kurang 10 hari lagi, ya, kita akan masuk tahun baru Islam 1443 Hijriah. Artinya apa? Artinya yang tua semakin tua, yang kecil semakin besar. Jadi siklus sunatullah, Sunatullah itu tidak bisa kita tahan-tahan. Memang sudah sudah takdir semuanya, Sunatullah berjalan terus. Sunatullah itu berjalan, ya. Termasuk kematian. Kematian itu juga sunatullah, ya. Kemarin ada 2 tokoh kita meninggal dunia, nah, atas nama keluarga besar Masjid Raya mungkin tidak salah kita ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Yang pertama yang meninggal kemarin adalah Tengku Haji Musalmina bin Abdul Wahab. Beliau ketua MPU Aceh Besar, ya. Masih muda tapi sudah datang ajalnya. Yang kedua Tengku Haji Amiruddin bin Usman Darui, ketua BKM Masjid Al-Furqan, juga berangkat. Nah, ini adalah sunatullah. Waktu juga sunatullah. Maka dalam Al-Quran cukup banyak Allah bersumpah dengan waktu. Artinya waktu itu penting. Misalnya wal asr, demi masa, ya. Wal fajr, demi waktu subuh fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang, ya. Wad duha lagi, demi waktu duha.
Waktu duha itu ketika matahari naik segalah. Jadi sibak renang Mas Aceh. Jadi kira-kira jam 9 itu sudah masuk duha, ya. Sebelum jam 9 sudah masuk duha. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Artinya waktu itu sangat penting, ya. Sehingga Allah memuliakannya. Allah bersumpah dengan waw qasam, bersumpah demi waktu, ya. Demi waktu wal asr. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu dibolehkan. Allah ingin bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan laut, dengan darat, gunung. Itu hak Allah, karena Allah pemiliknya. Tetapi manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita boleh bersumpah dengan Allah. Wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Ballahi, demi Allah. Boleh. Tetapi demi guru saya, demi syekh saya, itu haram hukumnya. Demi orang tua saya, tidak boleh, haram. Yang boleh kita bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Ka'bah saja tidak boleh. Demi Nabi Muhammad saja tidak boleh, kecuali demi Allah. Nah, kalau kita manusia, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, karena waktu itu sangat penting. Waktu itu adalah masa. Waktu itu adalah umur. Sangat penting dia. Maka waktu itu wajib diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, wajib diisi dengan kebaikan-kebaikan, dan berdosa besar, haram kita membuang-buang waktu. Dalam surah Al-Asr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi manusia pada hakikatnya hidupnya dalam keadaan merugi melulu. Cuma Allah menyelamatkan 4 golongan, ya. Illal ladzina amanu, itu yang pertama. Kecuali orang-orang yang beriman, itu tidak rugi, selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman. Plus harus ditambah lagi, ya. Wa amilus shalihat. Yang orang beriman itu, tapi orang-orang yang mengerjakan amal saleh, amal kebajikan. Jadi bukan hanya beriman, tetapi berkarya dengan potensi yang ada padanya. Dia berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, misalnya dia punya harta yang banyak, dia mewakafkan hartanya, membantu bersedekah, mengeluarkan zakat, infak. Nah, itu amal saleh. Amal saleh dia. Kemudian amal saleh yang dikerjakan dengan fisiknya. Dia itu orang-orang yang mendirikan salat, mendirikan salat, bersusah-susah payah dari rumah jauh datang ke masjid, dengan mobilnya, dengan anaknya, dengan supirnya. Sebenarnya kalau dia ingin tidur saja di dalam kasur, siapa yang bisa melarang? Siapa yang bisa melarang? Tetapi rupanya dia ingin beramal saleh, panggilan Allah, menuju rumahnya, menuju masjid, salat subuh itu tidak berat. Malah dirindukan masjid. Kalau dia tidak ke masjid justru enggak enak. Kalau salat salat di pinggir ranjang di rumah sebentar sudah selesai. Tetapi kalau salat berjamaah dapat pahala 23 sampai 27 derajat. Dia ingin banyak pahala. Kemudian menjadi ukhuwah Islamiyah lagi di masjid. Maka dia ke masjid. Jadi kita berterima kasih, ya, kepada
sebuah hotel di Banda Aceh ini, di Simpang 5 itu. Kalau ada tamu-tamu dari luar Aceh, ya, tidur di hotel itu, disediakan mobil, disediakan bus, minibus, supaya jamaah itu berjamaah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Ya. Kalau nggak salah saya itu Riyadh Hotel dan hotel-hotel yang lain. Jadi kalau ada yang berbuat kebaikan, kita sebut aja namanya. Nah, karena itu kebaikan disuruh sebarkan. Ya. Jadi alhamdulillah di pagi ini juga ada tamu-tamu kita dari hotel tersebut. Ini bukan iklan, bukan iklan. Jadi kita tidak mengiklankan apapun dalam ceramah ini. Tapi kebaikan orang kita dukung, kita salut. Ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dua golongan lagi yang tidak rugi adalah yang pertama, ya, yang ketiga sekarang. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang berbuat amal saleh, yang ketiga itu sebenarnya pendakwah sebenarnya kan, yang selalu ya mengajak orang untuk berbuat kebenaran, wa tawasau bil haq, saling nasihati demi kebenaran. Itu katakanlah tidak boleh kita klaim pendakwah saja, semua kita sebenarnya. Jadi ada ayah yang menasihati istri dan anaknya, ada penceramah, ada guru, ada dosen, ada guru daya, tengku-tengku di daya. Itu kan ada ibu yang menasihati anaknya. Semua itu termasuk watawasau bil haq. Juga yang keempat adalah watawasau bis sabr, yang saling menasihati demi kesabaran. Di sini termasuk juga pemerintah, dokter. Kita selalu dinasihati sekarang untuk berhati-hati dengan COVID ini. Untuk berhati-hati. COVID ini ada dan sudah banyak yang meninggal dunia, termasuk Abati, apa namanya, ketua MPU Aceh besar itu, Muksalmina, juga konon COVID ya. Yang lalu-lalu juga banyak yang kena. Dan kita juga tidak tentu selamat COVID ini. Tidak tentu selamat. Dia butuh waktu sampai 3 atau 4 tahun. Jadi tahun di tahun ke-17 Hijriah yang terjadi di Amawas. Amawas itu di Suriah, ya. Itu 3 tahun baru berakhir dan menewaskan lebih dari berapa disebutkan oleh ahli sejarah, itu lebih sampai 20 atau 30 ribu, 25 ribu atau 30 ribu orang Islam syahid, meninggal dunia tahun di Amawas, ya, di zaman Khalifah kedua Umar bin Khattab. Beliau pun tidak berani pergi ke sana, walaupun beliau seorang Khalifah Amirul Mukminin, beliau tidak mau masuk Suriah karena taun. Dan yang sangat luar biasa, beliau sangat mencintai sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur di situ. Beliau menulis surat, wahai Abu Ubaidah, kalau engkau menerima suratku ini, segera engkau ke Madinah. Nah,
segera engkau ke Madinah. Jadi Abu Ubaidah gubernur Syam membalas surat Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, saya biar di Damaskus ini, di negeri Syam, biar di Suriah. Saya tidak sampai hati meninggalkan tentara-tentara saya mati di sini kena wabah taun. Dan saya pun siap mati. Wahai Amirul Mukminin, maafkan saya sebagai gubernur di sini, saya tidak mau pulang ke Madinah. Diantar surat oleh kurir, dibaca oleh Umar bin Khattab. Coba dicek kembali ke Suriah, apakah Abu Ubaidah bin Jarrah itu masih hidup atau sudah mati. Itu ditulis oleh Umar bin Khattab. Kemudian dicek oleh kurir, pergi lagi ke sana, ternyata gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah sudah mati kena taun. Artinya apa? Kenapa Abu Ubaidah bin Jarrah tidak mau lari dari Damaskus ke Madinah? Karena beliau mendengar sabda Rasulullah, kalau di suatu daerah dijangkiti taun, jangan engkau keluar. Yang di luar jangan masuk. Nah, itu. Maka Abu Ubaidah itu syahid kena taun, dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid kena taun. Maka ada hadis bahwa orang-orang yang syahid kena penyakit kolera taun itu adalah syahid, mendapat pahala syahid. Lalu oleh ulama seluruh dunia, bukan hanya ulama Indonesia, tetapi ulama Arab Saudi, ulama Mesir, ulama Pakistan, ulama Malaysia, Indonesia dan lain-lain berfatwa, orang yang meninggal COVID corona ini juga mendapat pahala syahid. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke waktu. Waktu itu sudah kita saksikan sendiri, Allah membatasi semuanya. Allah membatasi. Kekuasaan juga dibatasi oleh Allah. Ya. Kalau kita bicara waktu. Jadi Al-Khulafaur Rasyidin itu hanya 30 tahun. 30 tahun. Kemudian Bani Umayyah itu kan 70 tahun. Bani Abbasiyah 500 tahun. Kemudian Turki Utsmani 500 tahun. Jadi kerajaan Aceh 270 tahun. Nggak lama-lama semua akan berakhir. Usia kita juga seperti itu, akan berakhir juga. Kalau kita sudah 60 tahun ini, 70 tahun ini, wajarlah kita lebih banyak mengingat kematian, mengingat akhirat kita. Jangan lagi asyik maksud dengan dunia. Nah, dunia kita wariskan kepada adik-adik, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Itu seharusnya begitu. Kita harus ingat pesan Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum diintrospeksi oleh orang lain. Namanya bahasa Aceh ya. Semayanglah, rogolomi semayangkan liur lain. Itu artinya apa? Salatlah kamu sebelum disalatkan kematian. Karena kalau kita mati kan disalatkan oleh orang. Jadi kita harus salat. Artinya harus kita menyerah diri kepada Allah. Kita harus tidak boleh renggang dengan perintah-perintah Allah. Ini hanya diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang
yang baik kepada hamba-hambanya yang telah diberi taufik dan hidayah, yang telah diberi oleh Allah sibra, dicelup iman dalam jiwanya. Itu luar biasa. Kita lihat ya, betapa banyak orang-orang yang memakmurkan masjid ya. Ini masjid-masjid di Banda Aceh ini makmur sekali. Malah yang kurang makmur masjid raya. Kenapa? Karena prokes nih. Jarang-jarang saf ya. Tapi itu pun kita harus patuh. Karena setiap dibuat peraturan oleh pemerintah, tentu itu ada hikmahnya. Tetapi masjid-masjid lain di Banda Aceh tidak ada prokes. Jadi safnya rapat ya. Nah, akibatnya masjid raya sedikit kekurangan jamaah, tidak masalah. Kita sabar aja. Karena watawasau bil haq tadi, watawasau bisab. Saling nasihat demi kebenaran dan demi kesabaran. Tidak boleh rapat saf. Itu adalah harus kita sabar ya. Mudah-mudahan ya virus corona itu tidak terpapar ya. Tidak kena kita. Jadi alhamdulillah ya, seperti virus ini akan berakhir ya. Virus ini akan berakhir kalau umat Islam terus mendekati diri dengan Allah. Hablum minallahnya bagus ya. Ibadahnya bagus. Allah akan menjauhkan. Doa-doanya akan diterima oleh Allah. Doa kaum muslimin ini. Jadi corona ini akan berakhir insyaallah ya. Jadi harus optimis. Hidup ini harus optimis. Jangan sampai kita kalah, takut berlebih-lebihan sehingga melanggar perintah-perintah Allah. Memang ada otak-otak kotor itu, ingin menutup masjid, tidak boleh salat jamaah. Itu otak-otak kotor, otak setan, otak iblis yang masuk dalam otak mereka itu. Tapi di Aceh alhamdulillah, di Aceh pemimpin kita baik, semua baik, gubernur, wali kota, semua sudah bermusyawarah. Kita tidak menutup masjid di Aceh. Ya. Kalaupun harus masih jarang saf, itu juga tidak lama lagi. Insyaallah tidak lama lagi. Nanti kita kembali saf yang rapat, insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin kita sering juga mendengar tentang waktu itu. Waktu itu seperti pedang, al-waktu kasai. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak memotong pedang itu akan memotong kita. Itu benar seperti itu. Ya. Menyokan awak barat, the time is money, gitu ya. Karena susah dah untuk money. Money bahasa Arab lain artinya. Money bank. Ya. Waktu itu adalah uang, kata orang barat. Betul seperti itu. Kita kadang-kadang mengambil hikmah ya, mengambil hikmah. Saya mengambil hikmah. Pemerintah melarang jam-jam tertentu tidak boleh ada lagi manusia di warung kopi. Sudah cukup jam-jam 10 sekarang apa? Karena orang Aceh ini suka membuang-buang waktu. Remaja-remaja suka membuang waktu. Pemuda, orang tua di warung kopi terus-menerus. Itu main batu, main daun domino. Memang tidak haram kalau tidak berjudi, tetapi di waktu itu sudah berdosa juga. Orang-orang itu telah membuang-buang waktu. Coba tanya sama orang itu, pernahkah membaca Al-Quran? Tidak. Karena otaknya sudah diracuni oleh angka-angka kartu-kartu itu. Angka-angka batu itu. Nah, orang terkejut Pak Tengun, 6 ke. Itu kan gila.
terbawa karena dia selalu main batu. Makanya kenapa dibuat zikir di Aceh? Ada grup-grup zikir, ya, supaya orang teringat kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu memang sunat, bukan wajib. Tetapi kalau lidahnya sudah biasa, hatinya juga akan biasa. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, masuk surga. Itu tujuannya. Tujuan zikir itu. Jangan juga zikir dibisniskan. Itu menurut yang saya baca. Tidak perlu grup zikir dari Medan datang ke Aceh, dari Aceh datang ke Medan, minta uang sama bupati, sama gubernur. Itu bukan ibadah lagi. Itu sudah bisnis. Kalau mau berzikir, kita dianjurkan dalam hadis sahih. Setelah salat 5 waktu, ucapkan astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kemudian kita menyebut, baca kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, masing-masing 33 kali. Setelah itu kita tutup dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa, kita berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu sangat besar pahalanya, sangat besar. Tetapi kadang-kadang kita keliru. Kita keliru berzikir harus berteriak-teriak besar-besar, pergi jauh-jauh. Yuk rame-rame kita ke Danau Toba. Untuk apa? Berzikir di situ. Seolah-olah cuma di Danau Toba ada Allah SWT. Padahal di tempat kita juga ada Allah. Menyebut nama Allah tidak mesti jauh-jauh. Di tempat kita tinggal saja, kita disunahkan menyebut nama Allah. Dan betul itu, berzikir itu dianjurkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dianjurkan kita. Hari-hari Nabi juga kita berzikir. Arti zikir itu mengingat Allah. Zikir yang paling luar biasa adalah membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis Nabi, belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak, menuntut ilmu. Itu zikir, ya. Tetapi kalau hanya dengan zikir lisan juga dapat pahala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat pahala juga. Tetapi pahalanya tidak sebanyak orang yang membaca Al-Quran, tidak sebanyak orang yang menggali hadis, menggali hukum, tidak sebanyak orang yang membaca tafsir. Nah, ini, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terakhir tentang umur, ya. Jadi umur juga waktu. Umur kita ini waktu yang terus berjalan, Bercerminlah pada kaca di rumah. Kita sudah tua, cucu kita sudah besar, anak kita sudah besar, istri kita sudah tua. Kemudian kita akan meninggal dunia. Jadi kita harus menggunakan umur ini sebaik-baiknya dengan amal-amal saleh tadi. Jangan gembira. Sekarang ini ditipu kita, ya. Kakek-kakek juga ulang tahun. Happy birthday kakek. Usia 80 tahun mentang ulang tahun. Senyum gembira lagi, itu salah. Itu budaya barat. Seharusnya enggak ada ulang tahun. Bagi orang beriman setiap hari, setiap detik ulang tahun. Bertafakur kita mengingat kehidupan ini. Kehidupan yang akan berakhir. Jadi alhamdulillah kalau kakek-kakek di Aceh
nggak ada ulang tahun. Kakek-kakek di tempat lain ada. Saya sudah lihat di YouTube. Oh, masih ulang tahun. Nenek-nenek masih ulang tahun. Ulang tahun loh. Kau toyo. Padahal harta yang banyak itu kalau diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, ya. Ada seorang Cina yang lahir di Jawa, di Langsa, Pak ya. Sekarang di Palembang dia itu. Akiditiu namanya. Dia mengakui dirinya saya orang Aceh. Tapi tinggal di Palembang. Akiditiu namanya. Dia menyumbang dana 2 triliun untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2 triliun. Palak juga kita. Kenapa tidak dia sumbang kepada pemerintah Aceh? Karena dia lahir di Aceh. Tapi dia bukan Islam. Tetapi orang kafir aja agamanya agama Konghucu, bukan Kristen. Menyumbang dana 2 triliun untuk ini harus sampai ke rakyat. Ini amanah katanya. Membantu rakyat-rakyat di Sumatera Selatan yang miskin. Dia kasih sama gubernur. Nah, itu akiditiu. Saya orang Aceh, lahir di Langsa katanya. Ini saya baca di YouTube. Itu orang-orang kafir aja begitu pemurah. Seharusnya orang-orang kaya yang sudah tua-tua di Aceh ini habiskan aja hartanya. Tinggal katakanlah 40%, 60% ambil saja. Sumbang kepada orang-orang miskin. Supaya Anda masuk surga. Tapi menyemati tinggal harta triliun, tanah, lampu, toko-toko. Diperebutkan oleh anak di dunia ini. Anak-anak akan berkelahi kadang-kadang sampai ke pengadilan. Dan kita disiksa dalam kubur. Nah. Jadi alangkah baik menyumbang. Ingat Nabi Muhammad waktu meninggal, apa yang tersisa? Hanya satu kebun dari Fadak. Itu pun tidak boleh diwarisi oleh Fatimah. Karena ada hadis seorang rasul tidak boleh mewarisi hartanya. Akhirnya diambil oleh negara. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, ditanya sama Aisyah anaknya, "Wahai putriku, apa yang tersisa hartaku?" "Tidak ada wahai ayah, kecuali seekor domba." Umar bin Khattab juga seperti itu. Utsman yang paling kaya juga seperti itu. Abdurrahman bin Auf yang paling kaya juga seperti itu. Sayyidina Ali apalagi tidak punya harta. Mau berkorban demi agama orang itu. Kita pun tidak boleh meniru-niru itu. Terlalu kita tiru nanti sayang juga kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Selamatkan saja sekitar 50% boleh. Selamatkan untuk warisan. Untuk mewariskan supaya anak-anak kita juga terhormat. Cucu-cucu kita terhormat. Ada warisan dari kakeknya. Tetapi kalau tidak diinfakkan, takut, susah sekali melepaskan diri dari azab kubur. Apalagi kebanyakan harta yang kita cari di zaman modern ini tidak terlalu halal. Jadi teringat guru saya. Jadi Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman almarhum Tengku Sufyan Hamzah. Kanjut Pak Dermawan terpegah baju. Jadi saya ditakdirkan Allah terpilih menjadi anggota DPRA dulu. Jadi beliau memanggil saya. Amir baru terpilih. Tapi kalau Bapak 25 tahun jadi anggota DPR. Pak Sufyan Hamzah 25 tahun.
Jadi anggota DPR yang pertama Matsumi, Kabinet Gotong Royong, kemudian di Golkar beliau. 25 tahun jadi anggota DPR. Jadi beliau memberi semacam pesan kepada saya. Ada 3 macam rezeki di DPR nih. Yang halal, kecil ya, yang halal nih, kecil. Anu gitu ya. Yang syubhat, besar. Yang syubhat. Yang hantar tuang syubhat anggota DPR kagak hantar punah. Hiban syubhat. Nah orang ingin wali kota, ingin bupati, ingin gubernur, minta partai katanya cekak, nak bayar 200 juta. Yang ke syubhat. Contoh syubhat. Yang lain yang haram. Yang haram. Jadi katanya anggota DPR, katanya pemborong, pegawai PT, kan? Lian haji dah pegang tu bengih ke lu, ayo pegang. Jadi TST, tahu tidak sama tahu aja. Padahal hidup ini harus diperintahkan oleh Allah wajib mencari nafkah rezeki yang halal saja. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, bukan orang Islam saja. Wahai seluruh manusia, makan apa yang adanya di atas bumi ini yang halal lagi baik. Ya. Mampu kita? Orang-orang yang mampu hanya memilih yang halal saja, orang itu mulia, terhormat dan mendapat rahmat dari Allah SWT sampai kepada anak-anaknya, cucu-cucunya itu akan menjadi orang-orang beriman. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau kita hidup dengan haram-haram itu juga seperti Karun kita, seperti Fir'aun. Keturunannya habis. Kalau kita ke Mesir sekarang, kita tanya, mana Bani Karun? Enggak ada satu pun. Enggak ada. Mana Bani Fir'aun? Enggak ada. Tapi mana keturunan Ibrahim? Beribu-ribu orang, berjuta-juta orang mengakui keturunan Ibrahim. Jangankan yang Muslim, orang-orang Yahudi di Israel semua mengakui keturunan Ibrahim. Memang ya, lewat Nabi Isa. Tapi yang disebut mengikuti Ibrahim adalah yang beriman. Dan tidak beriman kan, walaupun keturunan Ibrahim tidak ada akui. Hadirin wal hadirat, demikianlah mudah-mudahan berguna bagi kita sendiri dan bagi jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.